Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, peserta kegiatan pesantren Soleh, ya, insya Allah pada sore hari ini saya akan menyampaikan tentang materi di mana materi ini sangat penting bagi kita, yaitu perihal wudhu. Ya. Wudhu, ya, kalau menurut bahasa adalah bersih atau indah. Ya. Tapi ketika sesuai dengan syarak atau pengertian, yaitu membersihkan anggota wudhu, anggota tubuh untuk menghilangkan hadas kecil. Ya. Jadi membersihkan anggota tubuh untuk menghilangkan hadis kecil. Inilah pengertian dari wudhu itu sendiri. Dasar dari wudhu itu dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, tetapi di sini saya akan menambahi untuk menguatkan peserta yang notabene-nya mungkin ada yang mu'alaf, di mana sebenarnya Yesus juga mengajarkan ketika mau menghadap Allah yang Maha Suci harus bersuci dulu. Ya, disebutkan di dalam Alkitab, ini sebagai tambahan saja, ya, sebagai tambahan saja untuk penguat keimanan, bahasanya ajaran yang diterima oleh Allah adalah Islam. Ya, di dalam kitab ini, kitab Mazmur pasal 26 ayat yang ke-6, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ya. Yaitu Nabi Daud di sini disebutkan bahwasanya ketika mau menghadap Allah dia membasuh tangannya. Dan di dalam kitab Keluaran pasal 40 ayat 31 sampai 32, membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Dan yang tiga-duanya membasuh tangan dan kaki seperti perintah Allah. Jadi wudhu atau bersuci ketika menghadap Allah ini adalah perintah Allah, juga dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ya, nabi-nabi sebelumnya juga termasuk Nabi Yesus, di mana ketika dia beribadah dia juga membasuh tangan dan kakinya. Tetapi kita pahami saat ini banyak saudara-saudara kita yang dia dari Nasrani itu ketika dia mau menghadap Allah dia tidak membasuh tangan dan kakinya atau tidak wudhu. Kenapa? Karena sudah ada pembeloan. Nah, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, sekarang kita akan beralih kepada Al-Quranul Karim, yaitu kitab suci yang dimana Allah menjamin keasliannya, sekaligus sebuah kitab suci yang mana sangat lengkap sekali, sangat sempurna sekali, di mana segala hal diterangkan di situ. Ya. Di dalam surat Al-Ma'idah, ya, yaitu surat kelima ayat yang ke-6, di situ disebutkan, saya bacakan artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dari basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, jadi di sini Allah memerintahkan ketika mau menghadap Allah harus bersuci dulu. Nah, dengan tadi tata caranya yaitu membasuh wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Ya. Jadi wajah, tangan sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, ya, dan kedua kakimu, ya, sampai ke dua mata kaki, ya, sampai batasannya ini. Nah, ini kalau dasarnya. Jadi kalau dalam Islam itu semuanya dijelaskan secara detail, ya. Nah, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddo, ya, yaitu tidak diterima sholat orang yang berhadas sampai ia berwudu. Jadi harus wudu dulu untuk mensucikannya, ya. Dan di dalam sebuah hadis yang sangat panjang yang saya akan bacakan artinya, dan ini juga nanti akan sebagai rujukan tentang rukun-rukun sholat, rukun-rukun wudhu, yaitu apa? Dari Humron bekas budak Utsman bin Affan, suatu ketika Utsman meminta untuk membawakan air wudhu dengan wadah, kemudian ia tuangkan air dari wadah tersebut ke dua tangannya, maka ia membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali, ya. Lalu ia memasukkan tangan kanannya ke dalam air wudhu
kemudian berkumur-kumur, lalu beristinsyak, ya, dihirup, lalu beristinsar. Lalu beliau membasuh wajahnya sebanyak 3 kali, ya, membasuh wajahnya 3 kali, lalu membasuh kedua tangannya sampai siku sebanyak 3 kali, kemudian menyapu kepalanya sekali saja, kemudian membasuh kedua kakinya sebanyak 3 kali, kemudian beliau mengatakan, aku melihat Nabi Muhammad SAW berwudu dengan wudu yang semisal ini, dan beliau SAW mengatakan barang siapa yang berwudu dengan wudu semisal ini kemudian sholat 2 rakaat dengan khusyuk dan ia tidak berbicara di antara wudu dan sholatnya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi berdasarkan hadis ini maka bisa dijelaskan bahwasanya rukun-rukun wudu yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh muka, ya, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap sebagian rambut kepala, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki, yang keenam adalah tertib. Nah, jadi kalau saya boleh ambil ini gambaran, nanti insya Allah saya akan ajarkan bagaimana wudhu dengan menggunakan air, tetapi ini baru uji coba dulu, ya, teorinya dulu. Ini ada air, ya, mengalir, ini dibasuh, bismillahirrahmanirrahim. Nah, habis itu berkumur 3 kali, ya, bisa berkumur dicampur dengan hidung, nah, ya, atau berkumur 3 kali langsung terus hidung, nah, 3 kali, nanti keluarkannya pakai, jadi dihirup, dikeluarkan pakai tangan kiri, lalu membasuh wajah. Nah, ingat, jadi bukan begini saja tetapi membasuh wajah, dari tepi-tepi itu juga dibasuh. Kalau dia ada jenggot dia dinaikkan atau dibersihkan, ya. Lalu setelah wajah nanti tangan, ya, tangan sampai ke siku, ya, jadi dia begini, ya, 3 kali, lalu tangan kiri, ya, 3 kali, ya, lalu diambil air, tiupkan, usap kepala, ini dilepas dulu, usap kepala, lalu belakang terus ke telinga, nah, baru nanti kaki, batasannya adalah sampai mata kaki, nah, di sela-sela ini dibersihkan, nah, baru nanti kaki kiri. Nah, itu tadi secara gambaran untuk wudhu. Nanti saya akan praktekkan ketika ada airnya, ya. Kita akan membahas lagi tentang pembatal-pembatal wudhu, ya. Jadi wudhu dia ada pembatalnya. Pembatalnya apa? Yaitu keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Jadi misalkan buang kotoran atau buang air seni, nah ini jadi batal. Yang kedua adalah hilangnya akal. Hilangnya akal mungkin bisa tertidur, ya. Yang ketiga adalah menyentuh kemaluan, ya, yang baik kemaluan kita maupun orang lain. Yang keempat adalah bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bersentuhan kulit secara langsung, ada yang di situ bersentuhan secara ada hasrat nafsu, nafsu bersetubuh dan lain sebagainya, ya. Itu tadi. Terus kita akan membahas di poin yang ke-6, yaitu tata cara tadi sudah saya sampaikan. Nanti insya Allah kita akan praktek dengan air. Lalu disunahkan untuk berdoa, ya, berdoa sebelum wudhu dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, ya. Lalu setelah itu, setelah wudhu selesai, maka ucapkanlah doa, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni mutatahhirin, ya. Itu tadi tentang penjelasan wudhu. Nah, nanti kita akan menginjak ke praktek pengambilan dengan air. Jadi dengan air nanti kita akan praktek. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama kita niat dulu wudhu. Nah, habis itu ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim.
Nah, basuh dulu tangannya, dibersihkan dulu. Nah, setelah dibersihkan, lalu ambil buat berkumur 3 kali. Nah, lalu hidung, lalu wajah, nah, lalu tangan. Jadi batasannya dia siku ya, 3 kali. Lalu diambil airnya buat rambut, telinga. Nah, terus kaki batasan minimal adalah mata kaki. Ini sunnah, dia dimasukin jari-jari di dalam jari-jarinya ini biar bersih semuanya ya. 3 kali kaki kiri. Dan kita disunahkan tidak boleh boros dalam air, jadi usahakan kalau nyalain air jangan banyak-banyak ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.